Baik, pada tutorial ini saya akan memberikan beberapa tutorial. Yang pertama adalah bagaimana kita memasukkan materi ke dalam e-learning, ya, dalam bentuk modul atau bahan ajar. Yang kedua adalah cara memasukkan tugas. Yang ketiga adalah cara memasukkan diskusi. Ya, ini adalah tutorial yang tutorial tahapan-tahapan akhir ya. Sebenarnya ini bukan akhir, cuman saya akan memberikan beberapa tutorialnya adalah satu, jadi jangan meloncat-loncat tutorialnya, jadi harus dari pertama, yaitu satu, kita membuat kelompok. Yang kedua, absen manual, absen otomatis, membuat kelompok, membuat buku nilai, absen manual, absen otomatis. Yang terakhirnya adalah kita memasukkan materi, terus tugas dan diskusi. Oke, mari kita mulai saja. Bagaimana misalkan kita akan memulai suatu memberikan modul pembelajaran kepada siswa, baik itu bisa PowerPoint, buku dan sebagainya dalam bentuk buku elektronik. Ya, kita mulai saja. Kita akan memasukkan misalkan modul. Pertama, seperti biasa, kita masuk ke pembelajaran kita. Masuk ke pembelajaran kita. Ini yang sudah kita buat. Terus kita selalu hidupkan mode ubah, karena kita akan merubah ini. Lalu kita tambahkan aktivitas. Nah, untuk menambahkan suatu modul atau pembelajaran, kita pilih di aktivitas adalah misalkan ini adalah buku. Ya. Buku misalkan ini misalkan modul 1. Modul 1, deskripsinya misalkan baca sampai halaman 5 misalkan, tampilkan dalam deskripsi. Terus untuk tampilannya, oke, nomor, pengaturan modul, aksesnya ada. Nah, ini yang seperti biasa. Kalau ini kan buku ya, kalau buku berarti ini aja. Nah, siswa melihat ini baru bisa komplit ya. Ini waktu mau kita isi. Jadi ketika siswa membuka modul ini, kalau misalkan siswa tidak membuka modul, berarti tidak akan checklist ya. Teks nggak usah, kita simpan dan tampilkan. Judul babnya misalkan tentang besaran pokok. Isinya Bapak Ibu bisa mengetikkan di sini atau memberikan link ya. Jadi ini supaya web kita tidak berat. Nah, kalau saya adalah menyisipkan, jadi file-file bahan ajar kita upload dulu ke Google Drive milik pribadi kita, lalu kita share di sini. Berarti langkah pertama Ibu buka Google Drive-nya. Saya sudah buka Google Drive-nya. Nah, di sini supaya tampilnya lebih bagus, maka kita klik yang ini. Sampai sini dulu aja. Sampai sini. Lalu kita buka Google Drive punya kita. Lalu kita misalkan akan memilih ini contoh ya, misalkan. Kita klik ini, kita klik 2 kali yang di Google Drive punya kita. Terus
kita klik di sini. Ini jangan langsung ini ya, kita buka Google Drive, kita pilih bahannya dari Google Drive dalam bentuk PDF ya. Terus kita klik yang di sini, buka dalam jendela baru. Nah, sampai tampilannya seperti ini. Kalau sudah tampilannya seperti ini, lalu kita klik yang di sini, lalu kita pilih sematkan item. Nah, ini kita copy. Klik sini, kita Ctrl A, terus misalkan Ctrl C, di copy ya. Atau boleh klik kanan, salin. Kita kembali lagi ke e-learning kita. Nah, di sini kan kita klik sini. Terus klik yang sini. Nah, ininya kita hapus. Lalu kita pastekan di sini. Salah. Undo. Nah, kita klik sini. Bentar. Ini harus diklik dulu. Kita klik sini. Klik ini. Ininya kita hapus dulu. Lalu kita pastekan ya kita. Nah, ya. Ini nggak usah. Lalu kita klik simpan perubahan. Nah, tampilannya akan seperti ini. Jadi ibu bapak nanti ini ditampilkannya per halaman saja, gitu loh. Oke, udah seperti ini. Kita lihat di akun siswa. Ini adalah akun siswa. Nah, yang akan tampil di akun siswa kita pilih yang fisika. Ini akun siswa ya. Setelah siswa ngeklik ini, ada tulisan nih baca sampai halaman 5, kita klik aja oleh siswanya, dan tampilan di siswa akan seperti ini. Jadi siswa tinggal membaca saja tampilan. Jadi bentuknya seperti ini. Ini tidak akan memberatkan web karena yang kita salin adalah tautannya. Ini adalah di tampilan siswa. Oke. Setelah siswa ini membuka, kita lihat apakah checklistnya bertambah. Nah, siswa sudah membaca modul. Gitu loh. Ya. Kalau membaca modul ini tidak masuk ke kategori penilaian ya. Ini tergantung ibu bapak nanti ditambahkan berapa nilainya. Oke. Nah, di tampilan guru seperti ini. Kita kembali lagi ke fisika. Oke. Berarti bahan ajar sudah kita sampaikan. Ini bisa dalam bentuk buku, bisa dalam bentuk PowerPoint, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini adalah untuk modul. Sekarang kita akan mencoba menambahkan diskusi. Nah, yang diskusi ini yang akan kita nilai dari siswa kan setelah membaca modul ini, modul pertama. Nah, kita berikan diskusi kepada siswanya. Kita klik tambahkan di sini. Lalu kita klik ke forum. Nah, ini misalkan diskusi. Nah, gitu. Atau bebaslah diskusi apa gitu. Terus deskripsinya misalkan setelah membaca modul silahkan, karena saya akan memberikan video dari YouTube ya, amati video berikut dan berikan kesimpulan. Atau Bapak Ibu
bisa memberikan beberapa pertanyaan untuk dilontarkan di dalam diskusi ini dalam bentuk video ataupun dalam bentuk pertanyaan. Kalau misalkan dalam bentuk pertanyaan, caranya seperti tadi. Ibu buka Google Drive Bapak Ibu, Google Drive-nya ini diklik 2 kali lagi, terus misalkan klik di sini, terus dibuka pada jendela baru, ya. Setelah itu klik di sini, terus sematkan item. Ini kopikan lagi, masukkan ke sini. Masukkan ke sininya. Ini kan biasanya di atas, misalkan gini. Nah, klik di sini, klik ini. Yang keduanya, yang atasnya jangan dihapus karena ada instruksi, hapus, kopikan sini, gitu. Kalau untuk buku, gitu ya. Nah, karena ini bentuknya saya akan mengambil bukan buku, jadi saya bentuknya bukan buku, bukan pertanyaan dari beberapa poin misalkan. Saya akan menambahkan diskusi itu dalam bentuk video, ya. Karena tadi buku sudah, caranya sama. Kita klik di sini. Karena saya misalkan akan memberikan link video ini, ya, dari YouTube. Caranya adalah klik di sini. Kalau bisa, kalau dari link YouTube jangan disematkan, ya, lupa. Atau pakai link saja. Ya, ininya kita ulang saja. Bentar, kita ulang saja, ini jangan untuk ini. Kita hapus ini. Kita reload dulu aja. Kita reload, tutup, kita ulang. Dan ya, kalau misalkan dari buku saya jelaskan, ya, kita misalnya ulang diskusi. Nah, setelah macam lalu beri kesimpulan, karena saya akan bentuknya link, jadi klik link di sini. Nah, link yang di YouTube ini kita salin, masukkan ke sini, terus create link. Nah, itu terus tampilkan di halaman kursus. Terus tipe diskusinya saya kebanyakan lebih baik ini tanya jawab. Bapak Ibu boleh bebas memilih yang lain. Tanya jawab biar nggak banyak menu. Terus kapabilitasnya misalkan dari tanggal 30 sampai misalkan ini sama-sama tanggal 30 atau tanggal 31, ya. Karena sekarang jam 11 sampai jam 11 lagi. Ya, ini adalah tipe forumnya yang bisa diisi, ya. Terus lampirannya, nah ini adalah maksimum berapa ukuran filenya. Nah, ini adalah jumlah mengirimnya dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk misalkan, saya pilih dulu satu, ya, jadi tiap siswa hanya bisa mengirimkan satu upload. Kalau misalkan Bapak Ibu menginginkan siswanya mengirimkan bentuk foto atau video, lebih baik jangan diupload langsung di website ini, tapi memberikan link untuk memberikan foto atau video pada Google Drive Ibu. Jadi si website ini tidak penuh, ya. Jadi saya wanti-wanti untuk misalkan untuk siswanya disuruh untuk mengupload gambar, mengupload video, itu lebih baik Ibu Bapak guru memberikan linknya tersendiri agar
siswa itu mengupload pada link yang telah Bapak Ibu berikan dan menyimpannya pada Google Drive masing-masing. Terkecuali kalau misalkan jawabannya dalam bentuk PDF, Word, Excel, PowerPoint itu filenya kecil, itu bisa langsung diupload di sini, tidak perlu memberikan lagi link ya. Oke, gitu aja. Ini maksimum ini 1. Penghitungan karakter kita hitung aja. Nah, ini nggak usah, jangan dikunci, ini jangan sama juga. Nah, ini grade kita pilih untuk penilaiannya, saya pilih poin maksimal 100. Metode pemilihannya, penilaiannya ya, penilaian secara langsung ya, jangan pakai rubrik lah, penilaian secara langsung aja. Nah, kategori nilai, nah ini kan diskusi, ini akan masuk ke dalam buku nilai, berarti kita pilih kategorinya adalah diskusi. Nanti akan muncul di buku nilainya di bagian diskusi. Nilai untuk lulusnya misalkan 75. Beritahu siswa, oke, iya. Terus untuk penilaian, oke, tipe penilaiannya adalah karena saya akan menyampaikan beberapa diskusi ya, kita bikin rata-rata. Nah, poinnya 100 maksimum. Nah, kategorinya tetap di diskusi. Nilai untuk lulus adalah 75. Gitu loh. Kenapa misalkan ini saya misalkan bikin rata-rata, nanti kan saya akan memberikan beberapa diskusi gitu loh. Maksudnya. Kalau 1 sih nggak usah ini nggak usah diklik. Ini tetap masukkan ke tidak ada penilaian gitu loh. Nah, setelah ini masuk ke sini. Ini nggak usah. Nah, ini biasa checklist untuk siswa. Saya akan masukin di sini. Siswa harus melihat kalau misalkan ketika untuk melengkapi grade nggak usah. Nah, di sini saya hanya menginginkan siswa mereply saja. Terus batas waktunya tanggal 1 sekian, bebas lah ya. Ini adalah settingan diskusinya, kita simpan dan tampilkan. Oke, ini soal diskusi kita sudah. Mari kita lihat di akun siswa. Kita ke dashboard dulu di akun siswanya, bagaimana tampilannya. Ketika siswa mengklik fisika, ini buka buku sudah kan tadi sudah checklist. Nah, ini di diskusinya ini tampil di sini. Kalau siswa ingin misalkan membahas diskusinya, kita klik di diskusi. Oh, waktunya saya salah ini. Sorry, saya salah waktunya. Kita pengaturan lagi ya. Salah waktunya, masuk ke sini dulu aja. Kita setting dulu aja. Pengaturan lagi. Ini pertanyaan ini punya kayak gini. Betul. Ini betul. Betul. Tidak ada. Oke. Nggak usah. Kita teks usah.
betul. Oke, ini di deskripsi. Kita lihat di tampilan siswa. Oh, diskusinya. Oh, saya salah ini ya. Salah menyimpan ini, harusnya di tambahkan pertanyaan baru di sini. Oke, berarti ini salah, ini harusnya dipindahkan ke sini. Ya, kalau berarti kita edit dulu aja. Kita edit biar enak, kita mengulang aja. Diulang, ini tentang diskusinya kita ubah ke pengaturan lagi. Motor ini. Aduh, sinyalnya tidak mendukung pemirsa. Oke. Buat ini di sini. Ini deskripsinya. Tadi kan ada di sini ya deskripsinya, kita hapus aja. Cuma kasih deskripsinya, misalnya setelah baca modul ini pertanyaannya kita pengaturannya lain sudah ya tadi sama. Nah, cuma kita tambahkan pertanyaan baru. Misalkan amati. Nah, di sini kita masukkan linknya. Sini terus post form. Oke, kita lihat di akun siswa. Kita lihat di sini. Akun siswa. Kita klik di fisika. Nah, ini akun siswa ini kan. Setelah baca modul ini silakan amati dulu. Oke, kita klik di sini. Nah, ini kan ada diskusinya nih. Kita klik di sini. Nah, si siswa mengamati, terus dia klik reply. Nah, dia baru menulis. Misalkan kesimpulan yang terus dia klik ke post to forum. Nah, itu kan. Berarti dia sudah mengirimkan diskusi hasil pengamatan dia, ya. Kita lihat di akun guru. Nah, di akun guru kita refresh lagi. Kita lihat. Nah, di akun guru sudah terlihat ada yang memberikan hasil diskusi. Kita buka saja. Grade user. Nah, yang mati kita lihat tadi siapa ya? Kelas TKL 1. Apa? Nah, ini. Nah, dia menjawab seperti ini hasil diskusinya. Kita kasih nilai, misalkan nilainya 75 dan berikan notifikasi kepada siswa. Terus kita klik simpan. Terus kita klik close. Nah, mau kita lihat nilai. Nah, kita lihat nilainya, nilai diskusinya. Oh, belum. Karena nah ini 75 dia nilainya. Nilai total dia 86 dari beberapa nilai misalnya dari absen dan sebagainya. 22. Nah, begitu.
Itu yang berkenaan dengan diskusi. Kalau misalkan untuk nilai kita bisa lihat misalkan single view, siapa yang kita akan lihat misalkan tentang Adi Humaydi. Nah ini nilainya, berarti dia belum dinilai, nilai ini belum ada dan sebagainya. Itu untuk membuat diskusi ya. Terus kalau misalkan untuk membuat tugas, ini modenya masih mode rubah ya. Untuk membuat tugas, tetap kita klik di fisika, terus kita bikin misalkan tambahkan satu aktivitas, lalu kita pilih ke assignment. Ke assignment misalkan tugas 1, deskripsinya selesaikan tugas sebelum tanggal misalkan tanggal 4 Agustus misalkan, deskripsinya ditampilkan di halaman. Nah ini untuk tugas silakan Bapak Ibu upload filenya. Nah, upload filenya dan tarik ke sini. Gitu. Jadi misalkan yang Ibu tentang materi apa gitu, punya tugas dalam bentuk Word atau PDF ya. Contoh misalkan saya punya, nah ini misalkan tugas 1 misalkan. Nah dari sini, dari ini kita perkecil dulu, kita cari, kita sort ke sini. Nah kita pilih filenya. Ini bisa dari beberapa ya, atau misalkan dari ini. Tapi kalau misalkan filenya dalam bentuk Word sih nggak apa-apa, masih kecil lah, asal jangan gambar dan video untuk tugas. Kita klik di sini, misalkan saya untuk tugas kita cari misalkan inilah misalkan soalnya kita open, misalkan simpan sebagai tugas 1 fisika, harus kasih nama, nanti kan ada banyak tugas. Terus ininya nggak usah, kita unggah file. Nah sudah ada tugasnya dari tanggal berapa, tanggal 30, batas waktunya 6 Agustus. Oke. Ini bisa dirubah ya akhir waktu. Ini untuk mengingatkan siswa, mengingatkan kita harus dinilai ya. Nah jenis pengiriman bisa teks daring ya. Kalau teks daring itu misalnya di sini atau di upload kayak saya tadi. Nah gini. Terus batas katanya boleh dirubah misalkan 500 kata. Jumlah berkas yang dikirim, nah ini jangan terlalu banyak, kita pilih 1. Jangan banyak berkas. Batas unggah 8 MB cukup lah ya. Kalau PDF 1 lembar itu, atau kita tambah saja misalkan 8 MB cukup. Berarti 8 MB ya. Tipe berkas kita pilih misalkan berkas PDF, jangan video ya. Di sini nggak ada. Ini dokumen PDF, tapi kita hanya menerima PDF saja. Atau misalkan dari Word juga boleh. Juga boleh. Asal jangan bentuk video dan gambar karena akan berat. Jadi kalau misalkan
itu lebih baik ibu-ibu menggunakan linknya masing-masing. Soalnya kalau misalkan mengirim video atau gambar terlalu banyak dari semua guru, kemungkinan siswa dan guru susah untuk mengakses e-learning ini. Gitu, karena e-learning ini dengan websitenya yang terbatas. Kalau misalkan websitenya sudah di-upgrade, mungkin bisa bebas ibu. Simpan perubahan. Ini feedbacknya, boleh komentar silakan, kita kirim komentar saja boleh. Pengaturan pengiriman, wajibkan siswa untuk mengklik tombol kirim. Oke, berarti siswa sebelum mengirim jawaban harus mengklik tombol kirim biar mereka yakin. Nah, request ya. Nah, ini dibuka kembali berapa kali? Misalkan kita klik apa ya? Nggak usah lah. Pengaturan grup, tidak, notifikasi, beritahu penerima nilai, ya takut lupa yang memberikan nilai. Oke, nah ini untuk nilai, tetap poin, tetap kategori. Nah ini di kategori nilai kita isikan ke tugas. Ini berapa? 75. Aneh maksudnya jangan ya, berarti ini kalau ada orang lain. Hai, nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nah ini yang tadi yang checklist, saya yang ini aja. Student untuk melihat, nah harus mengerjakan. Oke, ini nggak usah, ini nggak usah. Nah, simpan dan tampilkan. Dan masih loading. Masih loadingnya apa ini? Maklum sinyal internetnya jelek atau kuotanya sudah mau die. Tentu saja. Pause dulu aja. Oke, tugas sudah kita buat. Coba kita lihat di akun siswa. Atau kita ini matikan dulu ya mode ubahnya. Kita bikin off dulu. Nanti dulu ya. Kita lihat di akun siswa. Kita ke dashboardnya dulu. Ini adalah akun siswa. Dia klik di akunnya dia. Fisika, terus diskusi tadi udah kan, kita klik di produk, selesaikan tugas sekian tugasnya. Nah ini si siswa mesti mendownload file ini. Setelah dia download ya, lalu dia klik add submission. Maaf, loading. Nah, si siswa ini bisa menjawabnya di sini teks atau melampirkan ini ke sini. Gitu. Ya, siswa, terus kita save aja. Ini akun siswa ya. Kita cek. Siswa misalnya sudah membalas misalnya. Nah, di sini sudah ada tulisannya, jawabannya ini, terus belum dinilai dan waktunya 6 hari lagi. Nah, siswa mesti ke submit, klik di sini, klik continue untuk siswa. Nanti akan ada tutorial buat siswa. Oke, nah kita lihat di akun guru. Di akun guru kita klik di tugas. Nah, kita lihat semua kiriman.
Nah, yang sudah mengirim kita lihat tidak ada pengumpul. Oh, kita lihat satu-satu, atau mau dibuat per kelompok juga boleh ya, tapi oke, kita buat per kelompok aja biar Bapak Ibu nggak bingung ya. Kita kesini dulu. Ini untuk tugas, karena kita bingung kan banyak ini, kita perkelompokkan lagi. Nah, ini kita klik tugas, kita lihat semua kiriman nilai. Nah, kita lihat misalkan di sini kan tadi ini nggak ada, kita klik 10 ATPA. 10 ATPA belum ada. Nah, kita 10 TKN1, kita lihat tadi itu yang 10 TKR2 ya, yang sudah saya pakai itu. Kita lihat yang sudah menjawab itu tadi siapa ya, akun siapa ini ya. Bentar, ini akun siapa tadi yang ngirimnya? Adi Humaydi ya, kita lihat Adi Humaydi. Aditya Putra, kita lihat coba tugas 1. Jadi dulu kita lihat, kita nilai aja dulu, kita beri nilai. Nah iya, beri nilai dulu. Ini yang Adi Humaydi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Oke, karena tidak ingin nggak ada PDF, dia mengirim PDF, terus dia hanya menjawab ini, tuliskan, kita bisa berikan dia komentar atau apa. Terus misalkan ya udahlah, kita kasih nilai aja, kalau dia asal misalkan kita kasih nilai 45 gitu. Ini bisa kita coret-coret ya, bisa kita coret-coret, bisa dirubah. Nah, dari itu kita klik simpan perubahan. Oke, nah kita kembali lagi ke asisten tugas 1. Kita lihat, kumpulkan 1 ya. Lihat semua kiriman yang tadi. Tadi siapa namanya ya? Oh, ini yang belum ya, yang belum mengumpulkan, yang telat. Kalau yang sudah tadi kita pilih. Oh, kita lihat di buku nilai. Nah, kita lihat yang sudah dinilai. Dulu. Kita lihat yang sudah dinilai. Oh, ada error teh. Nah, ini yang sudah ada, dan nilainya 82 dari beberapa poin. Kenapa nilainya dia masih besar? Karena nilai PTS dan pasnya belum masuk. Kalau misalkan PTS dan pasnya sudah masuk, karena ini nilai 0 tidak diperhitungkan dalam settingan awal, nanti ini dibobot tadi. Untuk mengubah nilai 0 ini diperhitungkan, maka ini nilainya tidak akan seperti ini. Dan nanti tadi saya kelupaan, untuk di pembobotan itu tidak disertakan untuk nilai 0 itu sebenarnya harus dihitung. Nah, begitu. Ini mengenai error. Ya, mungkin sekian dulu ini yang pembahasan tentang bikin modul, terus tugas dan diskusi. Nanti kita akan bahas lagi di tutorial berikutnya tentang kuis dan sebagainya. Terima kasih.